mas'alatu tsaniyatu, adapun permasalahan yang kedua, jadi dikatakan bayyana hadisu Abi Hurairah. Bayyana menjelaskan hadisu Abi Hurairah, apa hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Itu hadis yang ada seorang Arab berdoa, kemudian dia setelah itu doanya cuma untuk dia dan Rasulullah, lantas dia kencing di dalam masjid. Ingat ya, itu hadis itu. Dakhala Arabiyul masjid. Nah, kita menjelaskan hadis ini sekarang. Bayyana hadisu Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah menjelaskan anna lin najasati ainan. Bahwasanya bagi najis itu ainan, terdapat zat. Jadi ada, saya katakan tadi, najis itu ada zati, ada hukmi. Bukan zati maknawi di sini. Maksudnya zati sudah, ya ini najisnya itu ini. Kalau orang yang sakit bisa disembuhkan. Kalau penyakit bisa disembuhkan? Tidak bisa, penyakit harus dihilangkan. Nah, penyakit ya ini virusnya. Orang yang terkena virus itu orang yang sakit. Dikeluarkan virusnya itu untuk menyembuhkan. Sama juga dengan itu. Ada najis, ada istilah mutanajis. Najis ini ya zatnya ini, virusnya ini. Kalau mengenai sesuatu, kena kepada sesuatu, maka sesuatu tersebut disebut dengan mutanajis. Nah, di sini dikatakan najis itu ada ain, zatnya. Wahwa jaramun najasah, yaitu najis itu sendiri. Wahukman, ada juga najis hukmiyah. Wahwa, apa yang dimaksud dengan hukman ini? Ma yatabaqqa ba'da izalatin najis. Ma sesuatu yatabaqqa yang tetap da izalatin najis, setelah penghilangan najis, pembuangan najis. Ini lihat, perhatikan. Ini supaya kalian tahu. Ada kotoran atau ada BAB. Nah, BAB ini datun najisnya. Terus kena ke sini. Setelah BAB-nya ini dibersihkan, dibuang, kemudian sisanya ini disebut dengan mutanajis. Ya ini hukmiyah aja di sini. Oh, ini najis ini. Najis kenapa? Tadi kena najis. Mana najisnya? Sudah dibersihkan. Yang dibersihkan itu adalah ainun najasah. Kalau yang tersisa ini namanya hukmiyah, najis hukmiyah. Paham ya? Nah, bagaimana cara menghilangkan? Ini di sini dikatakan. Annalin najasati ainan wa huwa jarmun najasah wa hukman wa huwa ma yatabaqqa ba'da izalatin najasati wala yurfa dan tidak bisa dihilangkan. Artinya tidak bisa disebut tidak najis illa bil ma'il mutlaki, kecuali dengan air yang mutlak. Aduh, baju saya ini tadi terkena kotoran, najis sudah dihilangin, ada di sini bekas sedikit agak merah, ada berair. Nah, itu najis ya. Kemudian nggak ada apa-apa, cuman adanya Coca-Cola. Ada air di sana, tapi ini ada, ini kan juga air. Ya tidak bisa. Coca-Cola itu bukan, atau air jahe ini bukan tohur, tapi ini tohir. Jadi harus dengan air mutlak. Wala yurfa illa bil ma'il mutlak. Dan tidak bisa dihilangkan apa penghukuman najis itu kecuali dengan air mutlak. Ini harus paham kalian. Amma ainun najasati, adapun zat kenajisan itu sendiri, fahiya tazulu walau binajasin, maka zat najisnya itu tazulu, akan hilang walau binajasin, meskipun dengan satu najis. Sini dicontohkan, fal arabi, maka adapun orang Arab, sebagaimana dikisahkan dalam hadis Abu Hurairah itu, fal arabi, maka adapun orang Arab, lamma bala, ketika kencing, itu kencing di masjid itu, lamma bala, ketika kencing, syaribatil ardu baulahu, syaribat, maka menyerap, al ardu, apa bumi, baulahu, pada kencingnya orang Arab itu. Jadi bumi yang menyerap, masuk ke dalam. Jadi nggak usah langsung, mana kencingnya di mana, masuk ke dalam, dibongkar sampai, ya nggak usah, itu udah lebih adil. Dia akan suci dengan sendirinya tanah itu. Iz annaha turabun wa ramlun,
id annaha, karena sesungguhnya bumi itu turabun, merupakan tanah, waromlun, dan kerikil. Jadi terdapat kerikil-kerikil dan tanah. Fadhahaba bidzalika ainun najasati, fadhahaba maka akan pergi dengan sendirinya bidzalika dengan tanah, bidzalika dengan kondisi tanah ini, ainun najasati, apa zat najis itu. Jadi akan hilang dengan sendirinya. Wa ma baqiya illa hukmuha, wa ma, dan tidaklah baqiya tetap, illa hukmuha, kecuali najis hukmiyah saja. Fa amara Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa amara maka memerintahkan ar-Rasulu, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi raf'ihi, dengan menghilangkan hukmiyah najis, bil ma'il mutlak, dengan air yang mutlak. Cara menghilangkan najis kan kita tahu dulu, cara mensucikan. Jadi pokoknya pertama zat najisnya dihilangkan, kemudian disiram dengan air mutlak, itu untuk mensucikan hukmiyahnya. Paham ya? Itu juga kalian lakukan, itu dua prosedurnya. Tapi kalau di sini kelihatan ya, tidak bisa anak kencing nggak turun anunya. Tidak meresap kotoran manusia, hilangin dulu, ambil. Nah, yang tersisa itu sisa hukmiyah, tinggal disiram saja. Wa hadza huwal aslu fi tathhiri ghalibin najasah. Wa hadza, yang demikian ini, huwal aslu, itu adalah hukum asal, fi tathhiri ghalibin najasati, dalam mensucikan najis-najis secara umum. Begitu cara kalian mensucikan najis dan mutanajis. Bi antuzila ainan najasati, dengan cara menghilangkan zat najis itu awalan. Jadi yang pertama menghilangkan dulu. Jangan ada kotoran, ada najis kemudian langsung disiram air. Maka itu najisnya akan menyebar. Harus dianukan dulu, diambil dulu. Hatta la tatafahasa an-najasatu bikasrati sabbil ma. Hatta la tatafahas, sehingga la tatafahas. Al-fahsu itu kejelekan maknanya. Tapi yang dimaksud di sini tatafahas itu menyebar najisnya. Sehingga tidak menyebar najis, bikasrati sabbil ma, karena banyaknya disiram air. Summa idza azalta ainan najasah. Kemudian ketika azalta, telah menghilangkan siapa kamu, ainan najasati, pada zatnya najis itu, sababta qalilan minal ma, sababta, menuangi siapa kamu, qalilan, pada sedikit, minal ma'i, dari air, al mutlaki, mutlak. Jadi kalau najisnya sudah dihilangin, baru disiramin air. Ala hukmin najasati, atas hukmiyahnya najis itu, fayartafi'u, maka lenyaplah hukmun najasah. Ini adalah cara yang diajarkan langsung oleh Rasulullah. Jadi kita yang penting sudah menjalankan cara ini, maka kita wajib yakin itu sudah suci. Hilangkan najisnya, siram dengan air. Itu prosedurnya. Tapi ketika kita cek, kelihatan masih ada, ya itu jangan, enggak usah seperti itu. Komponen-komponen najis itu masih ada begini. Ketika, apakah itu sudahlah, enggak usah pakai begitu. Ini kita cuma mengikuti bagaimana cara membersihkan najis sebagaimana dituntunan Rasulullah.